Mata kuliah ini itu reading itu TOEFL ya. TOEFL reading ini eh, soalnya ada banyak, ada 50 soalnya itu, 50 soal. Dikerjakan selama 50 menit. Jadi satu soal 1 menit. Tidak diulang 2 kali, listening pun nggak diulang 2 kali. Jadi cepet. Jadi satu kali, satu kali, satu kali begitu. Hmm. Satu soal 1 menit. Padahal bacaannya buahnya. Padahal bacaannya buahnya. Apa yang harus dilakukan? Nah, iya, ada yang namanya scanning, screening, scanning kayak nyecan gitu, screening, ada yang inference, ada yang reference, trik-triknya gitu. Tapi ada sebagian trik yang tidak bisa digunakan karena eh, kamu kurang bahasa Inggrisnya, kayak sinonim antonim. Itu kan paling sulit, sinonim antonim. Kosakata itu kan mata kuliah, soal jenisnya itu melihat lawan kata atau padanan kata ya. Nah, ini yang nggak bisa diperbaiki. Teman-teman, kalau ini nggak bisa, berarti kamu harus sering-sering lihat film. Sering-sering lihat film. Nggak usah subtitle. Subtitlenya di off kan. Begitu. Atau subtitle pakai bahasa Inggris. Gitu. Bahasa Cina, subtitlenya bahasa Inggris. Drama Cina pakai subtitle bahasa Inggris. Gitu. Wis gitu aja, nggak usah menghafalkan. Ya, petunjuknya ini kamu lihat. Oh, 60 menit. 60 menit menjawab 60 menit, 50 soal 60 menit. Berarti satu soal 1 butir. Ya, ya 1 butir 1 menit berapa lah? 1 menit berapa detik lah gitu ya. Ya, biar bisa dimaksimalkan, kamu 1 menit satu soal. Membaca pertanyaan terlebih dahulu sama kayak bahasa Indonesia ya. Pertanyaannya dibaca dahulu. Satu bacaan bisa terdiri dari 6 sampai 8 pertanyaan. Santai gini. Jangan khawatir tidak familiar. Semua informasi di jawaban ada di jawaban. Bekal utamanya adalah kosakata. Ya memang kita harus tahu kosakata sedikit-sedikit. Tapi kamu kalau sering ngegame itu pasti, pasti bisa kok. Pasti bisa kok. Bahkan kamu kalau kurang yakin seperti ini, ada cara untuk menjawab. Misalkan ada kurang yakin, sistemnya itu eliminasi. Semua soal kok, nggak hanya bahasa Inggris. Kamu tes IQ kalau pernah, kayak YB kemarin, tahu? Ya lah. Oh, kamu ini Tadi, berapa skornya YB? tadi. Itu sistemnya, ada caranya, ada triknya, gitu. Biasanya memang kalau mau PNS, tes potensi akademik, tes bahasa Inggris, tes pengetahuan umum pasti ada itu. Terus ada logika spasial, kamu apa bentuk-bentuknya di bengkong-bengkongkan begini, ada gambar pola-pola gitu. Anak teknik ini wajib ini. Di insinyur juga ada tesnya, warna, pola itu ada itu nanti, ada tesnya. Insinyur masa nggak bisa ini, apalagi arsitek, sing arsitek itu terutama ya. Wah, bahaya ya arsitek. Tapi kalau mesin ini di lapangan ya, mesin itu kan banyak ya, ada yang pipa, ada yang komponen-komponen macam-macam ya. Desain barang, iya. Ngerender barang, tahu kamu? Wah, butuh laptop kamu. 3D yang 3D, 3D jebol laptopmu itu. Ya ini awalan ya. Terus cermati pertanyaan. Masuk kategori pertanyaan gagasan ide pokok. Lah ini tipe-tipenya. Pertama, cara mengerjakan tipe pertama namanya ide pokok. Nomor dua, informasi tersurat. Berarti di teks itu ada. Yang ketiga, tipe informasi tersirat atau kosakata. Cuman ini aja, ya. Kamu bisa 3 ini selesai kamu. TOEFL kamu bagus kamu. Melamar pekerjaan di luar negeri, syaratnya kan TOEFL. Kalau TKW, TKI, pekerja itu kan kalau ke Cina berarti kamu Cina ya. Nggak enak rek di Cina itu rek. Di Korea nggak enak rek. Kalau bisa kamu yang di Inggris, di Australia begitu. Di Cina kamu babu kamu, Korea babu kamu. Wis, capek wis. Di Arab, wah, disotomi kamu.
Jepang enak, Jepang enak. Jepang enak. Awalnya enggak enak, tapi lama-lama enak. Lama-lama enak. Musuh ya Jepang. Untuk pertanyaan pertama ide pokok, caranya ini kita baca ya. Kurang besar saya besarkan. Ini disimpan aja. Aduh, kebesaran. Nah, dari setiap paragraf itu ya, kamu baca. Kalau ada judulnya, berarti judulnya itu jawabannya. Biasanya ide pokok itu seperti ini soalnya. What is the main idea of this paragraph? Itu biasanya begitu. Ide itu intinya kalau ide berarti itu ide pokok paragraf ini adalah bingung wis kamu wis. Ya, apa ya? Kan nggak tahu artinya kan? Nah, berarti baca soal terlebih dahulu, kunci jawabannya itu di multiple choice di ABC ini. Mana yang muncul di kalimat pertama yaitu jawabannya. Misalkan ABC A, misalkan ya. Nanti tak kasih contoh langsung ya, biar ini ya, biar. Oh, contohnya seperti ini, ide pokok itu. What is the topic of the passage? Kayak gini. What is the main idea? Ini pokoknya topik, subjek, main idea, main point ini ya. The best title gitu itu ya. Nah, contohkan soalnya. Cari soal. Lah, misalkan seperti ini. Ini soal reading beneran ya. Ini petunjuknya, direction ini petunjuk. Soalnya di bawahnya ini. Lah, kayak gini. Ini soalnya ini beneran ini. Waduh, Pak. Capek Pak ini, Pak. Ya kan? Sulit kan ini? Ya. Coba contoh soal nomor berapa ya? Lah, kayak gini. The passage is mainly about kamu nggak usah baca teksnya dulu, baca ABC ini. Wes minimal A B C D ini loh, kamu tahu kata kuncinya mana? Misalkan Life of Japan's Colonial Warrior. Oh, Japan Colonial Warrior. Intinya kan tentara Jepang. Nang otakmu loh, nang otakmu Jepang. Oh, Hiroshima Survivor. Masuk gak harus Survivor? Lek gak ngerti seiling-ilingan Survivor nah. Survival ya. History Hiroshima, sejarah Hiroshima. Misalkan ya, samurai, powerful samurai ya. Oke, iling-iling kan ya. Jepang Warrior, Japan Colonial Warrior, Hiroshima Survivor, sejarah Hiroshima, terus samurai. Kita lihat di teks kalau ada judulnya, jawabannya judulnya. Kalau nggak ada, paragraf pertama di kalimat pertama. Lek gak ono, Pak. Yang sering muncul di tiap-tiap paragraf. Itu. Coba ya kita lihat. Ono nggak? Oh nggak ono. Judulnya nggak ada. Berarti cara yang kedua. Tuh, lah bre. Nah, kesenggol. Area of Hiroshima. Satu kalimat ya, berarti tutup di. Kalimatnya kok cik dawa nih, Rek. Oh, ini enggak. Ini ya, ini ya. Berarti kata-kata Hiroshima wajib ada. Ya. Mm-mm. So. Born in March. So was born in area of Hiroshima. Oh, berarti ini itu bukan samurai. Kita eliminasi yang ngomong samurai. Samurai mana samurai? Samurai hilangkan. Sejarah juga nggak ada ya. Ada. Habisi. Jawabannya kalau loh, ini juga nggak ada Hiroshima-nya. Ini juga nggak ada Hiroshima. Yang paling mungkin itu bias ini. Iya. Gampangi penghulu gampangi. Misalkan kamu nggak ngerti artinya, bisa jawab kira-kira. Gitu. Kira-kira. Iya, ini gak feeling tok iki ono corone ngono lho. Feeling pers corong. Siapa ngerti kamu nggak ngerti artinya? Kamu belajar wis gak nutut rek. Wis kamu wis nggak kayak SMA dulu. Apa masih sering ingatan kamu? Suka ingat kamu? Ingat, Pak. Ingat, pintar ingat. Katanya si Ryu Hasan tahu dokter Ryu Hasan? Nggak tahu ya? Oh, nggak tahu. Berarti selamat kamu. Katanya Aisyah Dahlan. Jadi kalau kamu tahu otak kanan atau otak kiri dominan itu ketika kamu mengepalkan tangan begini, yang jempol yang jempol yang kiri itu di atas. Ingatan berarti.
Jadi sih. Berarti kamu itu jangan ambil seni-seni itu jangan. Tapi ambil yang eksak kayak ya teknik mesin itu nggak apa-apa pantas. Atau nggak cocok Pak, coba tes yang begini, misalkan begini. Yang mana yang atas? Ini. Yang kiri. Berarti kamu yang eksak aja, otak kiri yang dominan. Itu. Begini, jempol kiri ya, jempol kiri. Sebenarnya kamu tuh suka hafalan. Cuman kamu males. Coba kamu balik jempol yang kanan misalkan, kamu ataskan begini. Rasanya gimana? Nah, coba aja. Atau kamu begini kan, yang kiri di atas atau yang kanan di atas begini. Nah, sebenarnya bisa aja, tapi nggak enak. Pak Ikil ini jiwa seninya tinggi, kan? Makanya kalau gini kan, yang kanan kan. Berarti saya tuh kalau belajar itu harus pakai musik, pakai film gitu, pakai puisi begitu, pakai ya ini. Kamu kalau kiri jangan jangan ragu, kamu pasti di eksak. Gitu. Kalau di kanan pindah jurusan ke bahasa Inggris. Coba tadi yang kini yang kanan ke Pak Ikil aja, FKIP aja pindah jurusan. Mumpung guru. Kayaknya saya salah jurusan ya Pak. Apa? Tapi teknik mesin ya perlu otak kanan juga. Ketika dia desain 3D itu pola ruang bentuk perlu desain. Ya terintegrasi lah seni. Kalau bisa seimbang lah ya, tak kanan tak kiri. Nah, ada kok yang seimbang itu ada. Tapi ya nggak memungkinkan kamu otak kiri, otak kanan ditinggal plus kamu gak berfungsi, otak kananmu gak berfungsi plus ya gak mungkin. Mau saya kamu gak seneng musik ya seneng musik kan? Ayo. Masuk gak otak kanannya belas. Podo otak kananmu, complung. Santri. Oke, gitu ya. Lanjut. Contoh lagi. Enak langsung begini, praktek begini. Cari soal yang lain. Loh, rek wake ya. Nah, yang lain ya ini soal yang lain ini ya. Beneran soal ini Pak Iyo, beneran. Nah, title begini, macam title ya. Title itu keliru. Title itu karena ini reading ya, saya ajarin aja baca title. Title artinya jorok. Kamu ngomong title nang wong asing misalkan ketika kamu game, your title. Wah, dia pasti marah-marah. Your title, ya. Title itu tititnya cewek itu. Nah, kayak nipelnya tapi ini lebih jorok. Kan sama kayak di Jawa kan ada bahasa jorok, bahasa formal gitu kan. Kamu titel itu jorok. Nah, ya, jadi title aja ya. Title ya. Ingat-ingat title. Itu berarti kita baca dulu ABC-nya. Passage ya. Bahasa Inggris itu bacanya itu gimana ya? Kamu tak ajari baca tak? Kamu sudah bisa baca kan? Dikit ya. Apa? Rek? Ya apa ya cara baca? Tak ajari tak gak iki. Ada yang nggak marker. Terus kapan-kapan aja. Saya pos sore capek rek. Kamu ingat ya Gibbons. Wes. Kayaknya ini ngomong kan anu ya ini ya. Gibbon ini apa ya? Kamu nggak ngerti misalkan ya, anggap aja nggak ngerti. Ya. Tapi kamu kan ingat ya. Brachiation. Terus apa? Gestation. Gibbon. Kata kuncinya kan di sini kan. Semuanya ada gibbonnya. Ya, tapi yang nggak ada kan ini beda-beda ya. Ini gestation. Kalau ini female ya, perempuan ya. Ya, terus sama apa lagi? Deskripsi, ya, behavior, deskripsi, yes. Gini aja lah, kamu dikit-dikit. Coba satu kalimat mana ini? Ini ngomongkan Gibbon ya. Kok nggak ada, Pak? Iya, nggak ono ya. Gibbon family Hello by Tide.
Judulnya nggak ada, paragraf pertama nggak ada. Berarti paragraf kalimat pertama di masing-masing paragraf. Berarti kalimat pertama di masing-masing paragraf. Ini ngomong apa ini? Silver, ya ini silver ya. Ini kan Gibbon family ini. Pokoknya tentang Gibbon. Kayaknya ini mau ngomongkan monyet ini kayaknya ya. Kayaknya primata itu kan monyet ya. Ya. Iya. Terus warnanya ada yang kalau saya nyentuh rek lah. Warnanya ada yang grey ya, ada yang hitam. Ya, lanjut aja. Di paragrafnya yang lain. Pohon. Di pohon, hidupnya di pohon. Ini jelaskan monyet namanya Silver Gibbon. Ya, ini jelaskan monyet Silver Gibbon. Pokoknya ada ide lah di otakmu. Oh, ini ngomong monyet. Brahyason Gibbon bukan ya? Tadi kan kamu eliminasi. Tadi kan Hilo Hilo Batidae. Angel jeneng rek. Iki jenenge monyet ya. Hilo. Ah, iya kan? Oke. Lah, salah berarti. Salah kan ini. Ya kan? Nggak sama kan? Terus gestation kita cari, kita scanning, di scan. Loh, ada Pak scanning Pak. Oke. Tapi dia di tengah-tengah paragraf dan di tengah-tengah kalimatnya loh. Di tengah-tengah, nggak di depan-depan gitu enggak. Ya kan? Berarti dia itu bukan. Meskipun ada, pasti salah itu. Karena Pak, begini loh. Induk kalimat itu kan umum sifatnya. Misalkan Jokowi adalah pria yang baik. Misalkan Jokowi adalah pria Solo yang baik. Ciri-ciri baik apa? Murah senyum. Kalimat kedua, ramah, suka memberi sepeda. Nah, terus apa lagi? Suka tebak-tebakan nama ikan. Lah, spesifik kan ini. Kalau Jokowi adalah pria Solo yang baik, baik itu kan masih umum. Ya, makanya induk kalimat itu sama kayak gitu, harus umum. Kalau spesifik, kasus salah berarti ya. Berarti jawabannya apa? Gestation salah. Kamu eliminasi aja. Loh kok Solo juga ini ada Solonya juga. Ngomongkan female tidak ya, tidak ngomongkan wanita ya. Berarti ini jawabannya tuh D. Deskripsi tentang Gibbon paling benar. Agak sulit, ini butuh latihan. Nanti kamu kalau mau keluar negeri, hubungi Pak Ikli lagi masih di grup itu ya. Pak, saya mau les, Pak. Nggak usah bayaran, nggak apa. Gue sukses saya untuk Pak Ikli transfer untuk ke kono. Nah, nggak apa. Bareng-bareng gitu. Enak ya bareng-bareng nang Manchester ya. Nang Manchester. Iya. Terus itu. Solo ya. Solo itu artinya single. Solo itu ya. Lagi biar lebih hafal. Main tebak-tebakan, main feeling. Kalau kamu kan, kalau dulu itu kan nggak boleh berimajinasi ya sekolah ya. Wajib pakai imajinasi itu. Kayak SpongeBob itu. Pakai imajinasi. Kamu wajib pakai feeling ini. Kalau nggak pakai feeling, gagal. Kira-kira, loh, bukan ini ya. Bukan, biasanya nomor satu, tapi ini bukan ini. Tipe soal yang bukan. Nggak ada ini. Di situ nomor satu, tapi ini bukan ya. Ini Wu, berarti bukan itu. Siapa? Berarti bukan. Ciri-cirinya tuh main idea, the best title, gitu. Loh, rek, macet rek, ya apa ini? Nge-lag ya? Sabar, sabar. Wifi ini orang masuk ini. Oh iya Pak, di bawah pun kurang. Iya, harus taruh di atas begini paling. Saya tethering sendiri nih, tethering sendiri. Iya. Loh, kena opo mana?
Si sabar ya. Yes, intinya pokoknya induk kalimat itu umum sifatnya gitu loh. Ide pokok itu umum segitu aja. Hari ini. Selesainya jam 11 ya. 11.40. Oke. Ada materi masih banyak. Iya. Iya cek mau poso ya rek lemes ya. Kok aman kok poso. Puasa ya hebat. Buyut tuh. Oh bener. Kamu non muslim kamu? Gak login aja dah ya teman-teman. Non muslim tapi Katolik. Apa? Kristen, Katolik. Puasa ini 40 ya. 40 ya katanya. Iya. 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 Jangan merasa minder ya. Jangan merasa. Ya memang bulannya puasa. Lu iya dah. Kok saya tahu? Boleh makan tak puasa? Oh, nggak boleh. Hindu juga puasa. Sama kayaknya 40 harian. Loh. Oh, nyepi itu ya. Oh iya. Rumahmu mana rumahmu? Oh, pantesan. Bima sana? Bukan. Oh, kamu kalau ke NTT kamu ada savananya ya? Dekat daerahmu? Wah, kamu wajib bermain dia kamu. Butuh tiket berapa itu kalau ke rumahmu? PP itu. 100. PP itu. P aja. Pulang pergi aja. Oh, berarti 800. Sama akomodasinya paling 7,5 paling ya. Nih, nabung nabung rek ke NTT rek bagus rek sekali-kali rek. Labuan Bajo, Pak. Loh, ada Labuan Bajo dekat. Loh, waduh, duh, 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 duh. Nggak usah penginapan, Pak. Iya, dia jadi rumahnya sih itu. Makan di rumah. Ngerepoti aja. Iya ya. Banyak turis asing berarti, banyak turis di Labuan Bajo. Wah, kamu bisa ngadalin orang-orang sana kalau bisa bahasa Inggris. Jadi tour guide bisa. Di bahasa Inggris itu ada mata kuliah tourism, ada. Jadi jadi guide. Bisa ada caranya. Table manner ada bahasa Inggris itu. Dulu Pak itu dulu tuh begitu, diajari caranya makan, caranya jadi guide ya apa gitu. Jadi guide. Tempatnya di sini paling dekat di Trawulan sini loh. Di mana dekatnya museum ini loh. Kalau ada sertifikatnya kayak SIM gitu loh. Gitu. Tapi sekarang nggak usah SIM-SIM gitu ya. Langsung. Oh bisa ini. Nah bisa ini mulai bisa. Di loading. Nah, bisa. Oh kepotong. Apa? You are sharing screen. Nah ini share screen. Iya kan? Return to meeting. Direct. Iya. Lah ini baru betul. Ini baru bisa ini. The pokok ini. The best title of the passage. Nah, coba. Fast food industri ya ini ya. Fast food juga ini. Oh ini kamu kira-kira aja kira-kira tentang apa ini? The growth of the fast food industry around the world. Ini ngomongkan growth, kalau ini ngomongkan problem ya. Kalau ini teks. Oh, itu nih.
Ya, terus sama ini di UK sama Australia gitu ya. Terus kira-kira aja tentang perkembangan fast food di dunia, permasalahan kesehatan, ya, terus masalah tahu teks kamu, tahu teks. Teks itu artinya pajak. Jadi pajaknya makanan fast food itu kalau di luar negeri itu dibuat untuk diinvestasikan kesehatan. Kalau kamu kan enggak, BPJS Syariah itu, BPJS kamu itu kan diambil dari pajakmu sendiri. Enggak, kalau di sana itu diambil dari fast food kayak hamburger, terus soda-soda itu loh. Itu ada pajaknya. Pajaknya itu dibuat untuk biaya kesehatan gratis kalau di luar negeri. Nah, rokok itu kan ada pajaknya, itu kan enggak sehat itu ya. Wah, besar itu rokok itu pajaknya itu. Cukainya itu. Iya. Paling harganya itu nggak sampai separuh itu. Heeh. Yang kemarin sampai bangkrut-bangkrut itu ya, tujuh apa gudang garam itu ya. Kita lihat sekarang paragraf pertama. Nah, the growth of fast food industry. Berarti langsung jawabannya. Enak kan? Nggak usah mikir. Maksudnya kita sudah ada imajinasi. Ya. Ya rek masuk bahasa Inggrisnya gak iso rek Pak Pria Solo itu rek Mas Allah sini-sini. Lek Pak Prabowo, Pak siapa Gus Dur, terus SBY keren itu. Pak Karno, Pak Soekarno, Pak Habibie keren itu. Yang nggak bisa pokoknya Bu Meg, anu, Bu itu ya sama Pak Solo, Pria Solo itu. Malu maksudnya paling kan dosen bahasa Inggris. Wah, mosok gak sing ngurupi rek ngono. Tak uruk kita, betul ngono. Ini tipe yang pertama. Ada lagi nggak ya? Biar lebih hafal. Waduh, ada ya. COVID. Ya ini TOEFL pas ketika COVID. Nah, coba kamu sendiri. COVID Social Development gitu ya. SDG, tahu SDG kamu? Kalau nggak tahu ya wes. SDG itu sebenarnya Sustainable Development Goal. SDG itu Sustainable Development Goal. Sebentar, kenapa ini? Lapo ini buka-buka Mozilla. Ini. Nah, terus nomor ini ngomongkan the effect of COVID commodities, terus the impact of women, children and informal workers. Informal worker berarti kerja swasta gitu ya. Ingat ya, social development, SDGs, terus apa mana? Ya? Saya berarti ngomongnya harus pakai bahasa Indonesia ini. Nggak bilang kalau dari luar Jawa ya. Tadi saya ngomong bahasa Jawa nggak ngerti kamu. Tadi lama-lama ngerti kok. Paling ya kayak bahasa Inggris itu 2 bulan 3 bulan pasti pasti bisa bahasa Jawa. Berarti kamu ngekos di sini? Di Pacing. Ke Pacing. Enggak. Enggak ini mudik. Enggak ada mudik-mudik ya? Enggak ada. Iya, mahal. Pesawat bisa 2 juta ya. PP ya. Waduh, mahal ya. Bekerja? Enggak. Iya, cepat freelance, cari pengalaman ya. Jangan ikut teman-temanmu kalau diajak ngawur-ngawur jangan. Jangan sampai tercemar. Di NTT mungkin nggak ada adu-adu ayam, ada ya. Adu-adu ayam ada. Hah? Harbi yang pengaruh buruk Harbi. Alvin, ya, pengaruh buruk. Aduh. Gus Dur itu keren. Dia itu pernah dibaptis. Saking toleransinya dengan sesama apa, agama selain Islam ya. Dibaptis oke-oke saja. Gitu. Nggak apa-apa, santai aja. Ke Hindu, ke Bali sana ya makan, nggak makan babi juga. Bercanda.
suka bercanda gitu. Ya idola lah, keren lah Gus Dur. Iya. Pak Prabowo sekarang gimana kamu? Oke ya, Prabowo ya. Menurutmu gimana? Oke. Apa lebih parah? Oh iya, itu anak bocil itu ya, bocil ya. Iya. Hmm, nggak tahu ya. Semoga doakan aja semoga baik-baik saja. Oh lupa Rek. Tadi itu apa tadi ingat-ingat ya? COVID. Berarti kasus tadinya penyebab ya, penyebab COVID. Pertama pentingnya SDGs. Recover tahu recover nggak tahu ya. Kira-kira recovery penyembuhan SDGs penyembuhan COVID gitulah. Terus efeknya COVID. Efek itu sebab efek itu akibat. Di efek dari sebab akibat itu beda. Kayak ini contoh merokok menyebabkan paru-paru gitu. Itu salah. Dalam bahasa Inggris salah itu. Jadi sakitnya kan kanker itu akibatnya, bukan sebab. Sebab itu sebelum. Kalau akibat sesudah. Merokok harusnya itu mengakibatkan, bukan menyebabkan kematian, bukan. Tapi akibatnya. Soalnya efeknya itu ya. Terus the impact of women, children gitu ya. Oke, kita lanjut. Satu kalimat ya. Nanti sih. Oh iya, kan SDG ya ini. Langsung ya. Sustainable Development. Oh iya, ini ngomong kan SDGs. Langsung gak usah mikir ya kamu ya. Satu kalimat ini kan. Gak usah mikir, res. Jadi siapanya B. Iya kan? Nggak ngomongkan wanita kan? Kalau kurang yakin dicari. Ada nggak ngomongkan wanita di sini anak-anak itu, women ada nggak? Nggak ada kan, Ri? Terus ada nggak ngomongkan social development gitu? Social development nggak ada ya? Nah, gitu deh caranya ya. Kelihatannya mudah, tapi kalau kamu nggak step by stepnya kamu nggak lalui kira-kira seperti ini sulit. Gitu. Ya, yang penting latihan. Nah, ini kan ada judulnya ya ini ya. Kenapa lagi? Wah, error lagi, Rek. Iya ya. Oh, ini loh. Kenapa ini? Kok buka-buka banyak ini? Keklik. Sepertinya keklik-keklik. Kan? Laptop sudah jadul. Online apa? Internetnya lemot. Sabar, sabar. Ini ujian. Lah ini kan ada judulnya, Rek. Iya kan? Berarti jawabannya itu kalau ada judulnya. Berarti yang paling mendekati itu judul. Tapi sekali lagi, ya loh, ngapa-ngapain. Detikannya juga berhenti. Detikannya Zoom itu berhenti. Berarti ini error ini. Hmm. Ayo lagi Rek, ini maksimum productivity tentang apa kira-kira ya? Ya produktif lah. Pokoknya maksimum. Organize our work schedule. Schedule itu ya jadwal ya tentang yang jadwal pekerjaan lah. Workspace tempat kerja, komputer, ya kan? Memaksimalkan produktivitas, terus ngomongkan tentang jadwal, terus tempat kerja, sama tempat komputer. Hmm.
Kita lihat. Harus hati-hati. Loh ya error ya. Dah, iki gak terima anu iki emosi bareng iki. Iya. Ya ini, semuanya ini yang berat. Udah ya, ini semuanya. Berarti di sini saja wis end meeting for on.